Mm-mm. Halo Bapak Ibu, Shalom. Kali ini saya bersama sudah tidak asing lagi tokoh dari lingkungan kita, Bapak Asto. Pak Asto ini kebetulan salah satu prodiakon andalan kita. Nah, kalau Pak Asto ini spesialis, saya pikir spesialis ketika ada kematian dan segala macam. Ini paling rajin dibanding dengan teman-teman prodiakon lainnya menurut saya, berdua dengan Pak Prananto. Nah, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana sih idealnya ya yang disyaratkan oleh gereja ketika ada kematian bagi umat Katolik. Oh, Silakan Pak Asto. ya, terima kasih. Selamat malam. Sebetulnya ibadat seputar kematian itu ada beberapa. Oke. Yang pertama, ibadat menjelang saat kematian. Ya, Itu ada ibadatnya. ada ibadatnya. Ya. Terus yang kedua, ibadat sesudah kematian. Sesudah saat kematian. Oh, jadi sebentar Pak Asto. Ada orang nih umat lagi kondisi kritis. Ya. Nah, dari situ apa yang harus dilakukan Pak? Apakah sakramen dulu atau bagaimana? Ketika Memang kalau nggak ada pastor atau romo, iya, pastor atau romo itu prodiakon bisa itu menyelenggarakan ibadat menjelang saat saat kematian. Oh, oke. Itu Iya, bisa. bisa ya. Tapi memang lebih baik kalau ada pastor. Iya. Pastor bisa mengasih itu sakramen perminyakan. Ya. Oke, baik. Dan sekaligus pengakuan dosa. Oke, baik. Itu idealnya seperti itu. Iya. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan sampai nggak ada pastor, Ya. bisa itunya prodiakon melakukan ibadat. Oke. Baik, prodiakon. Ya. Kemudian Terus, setelah misalnya nih sudah tidak ada lagi gitu ya. Apa yang harus dilakukan Pak? sesaat setelah kematian, itu ada ibadatnya. Itu idealnya dilakukan kurang lebih 2 jam setelah saat kematian. Karena ada standar operasional itu rumah sakit yang akan mengkondisikan jenazah selama 2 jam. Baik. Jadi itu tidak boleh diapa-apakan. Nah, setelah itu baru kita boleh melakukan ibadat sesudah saat kematian. Baik ya. Oke. Dan itu tidak memerlukan banyak umat. Tidak perlu. Ya. Bahkan prodiakon sendiri pun boleh melakukan, sendirian pun boleh. Oke, baik. Tanpa orang lain, silahkan ya. Tapi kadang-kadang ini ya, kadang-kadang harus ada tuh keluarga yang menunggu lama. Disarankan sebaiknya secepatnya. Kira-kira kenapa Pak secepatnya? Ya, memang ketika orang itu meninggal, supaya jiwanya tenang. Jiwanya tenang. Jadi harus sesegera mungkin. Baik. Saya ingat Pak, kita dulu itu sesegera mungkinnya itu masih di ruang ruang ketika sama jenazah di ruang jenazah gitu. Secepat itu ya Pak ya, biar jiwanya tenang. Walaupun belum sempat dimandikan segala, itu harus boleh, kita ibadat kematian gitu ya. Baik Pak. Nah, ketika jenazah itu mau dirawat atau dimandikan, itu juga ada ibadatnya lagi. Ada ibadatnya lagi. Ada ibadatnya lagi. Terus kemudian ada lagi ibadat pemberkatan jenazah. Pemberkatan jenazah. Pemberkatan jenazah ada. Terus ada ibadat tirakatan atau tutup peti. Misa Requiem di mana Pak? Misa Requiem itu yang mengadakan harus romo atau pastor. Harus romo. Itu di tengah-tengah antara apa sama apa itu Pak? Setelah
jenazah itu dimandikan, Iya. itu baru ada misa requiem. Misa requiem. Misa requiem. Ya, itu Romo. Ya, Romo. Oke, baik, baik. Kalau misa requiem harus Romo, Harus Romo. bukan prodiakon. Oke, baik, baik. Oke. Terus kemudian ada lagi ibadat pelepasan. Pelepasan. Mm-mm. Pelepasan itu artinya masih di ruang duka. Ruang ya? duka ya. Oke, ruang duka. Melepas artinya jenazah mau diangkat ke ambulan. Gitu. Iya. Oke, Mau baik. diberangkatkan. Mau diberangkatkan. Oke. Terus ada lagi ibadat pemakaman. Pemakaman itu di pemakamannya. Ya. Oke, Itu. iya. Itu biasanya prodiakon yang melaksanakan. Baik. Jarang pastor yang bersedia untuk Iya. melakukan, jarang. Jarang. Ya. Kecuali yang meninggal itu seorang pastor. Oke, baik. Spesial lah ya, Iya, Pak ya. Permintaan. Oke. Terus bisa juga orang meninggal itu bukan dimakamkan tapi Iya. dikremasi. Oke. Iya. Dikremasi juga bisa. Iya. Baik, baik. Kalau dikremasi ada lagi ibadatnya, ibadat penyempurnaan abu jenazah. Penyempurnaan abu jenazah. Ya, Khusus untuk yang dikremasi ya, saja. untuk kremasi. Itu di mana, Pak? Dilakukannya? Dilakukannya itu Krematoriumnya. Ya, Oke. Baik, baik. Ya. Terus ada juga ibadat pemberkatan jenazah yang belum dibaptis juga ada khusus. Oh, yang Ya. belum dibaptis ada juga ibadat. Ada. Oh, banyak sekali ya, Ya, ternyata ya. Ya. Oke. Terus ibadat pemakaman untuk jenazah yang belum dibaptis pun ada. Ada yang belum dibaptis. Iya. Oke. Ya. Ternyata ada ya. Terus Oke. penyempurnaan abu jenazah yang belum dibaptis Yang juga belum ada. dibaptis sudah belum dibaptis, kemudian abunya juga Ya. diibadatkan gitu ya. Ya. Oke. Baik. Terus ibadat penggalian atau pemindahan jenazah juga ada. Wah. Kalau misalkan harus digali atau dipindahkan, Pindahkan itu ada ibadatnya ada. juga. Oke. Iya. Terus ada satu lagi setelah dikremasi, Iya. biasanya kan itu ditenggelamkan. Oh, Kalau oke. Katolik harus ditenggelamkan. Iya, di laut gitu Iya, ya, Pak di ya? laut. Oke. Dan itu ada prosesinya juga. Ada prosesinya. Oke. Dan kalau secara Katolik tidak diperkenankan untuk ditabur. Ditabur nggak boleh Nggak sebenarnya. boleh, nggak boleh. Bisanya Ditenggelamkan. ditenggelamkan. Iya. Oh, ini nih, ditenggelamkan, jangan Iya. ditabur ya. Ya, Oke. Ya. Kalau misalkan keluarga mengenai ditebar, Iya. ya dengan terpaksa silahkan dilakukan sendiri oleh keluarga tersebut. Oke, kalau mau ditebar. Iya. Kalau maksa gitu Iya, ya. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah bicara yang serius-serius tentang Ya. ibadah. Saya ini pengen gali satu cerita ini. Ini saya yakin ini pasti yang namanya prodiakon, kemudian ada acara kematian dan segala macam, pasti ada cerita-cerita yang sifatnya itu spiritual. Nah, saya pengen tahu nih, ada cerita seperti apa nih Pak Asto dengan acara-acara seperti ini gitu. Saya punya pengalaman Ya. beberapa kali Ha-ha. ibadat untuk sesaat setelah orang itu meninggal. Iya. Ha-ha. Kadang dapat berjalan lancar Iya. dan cepat. Oke. Kadang-kadang berjalannya lama banget. Lama. Perasaan lama gitu ya, Pak ya. Tidak cuma perasaan aja. Ha-ha. Saya menit, hitung pakai menit, itu ternyata panjang. Panjang. Ha-ha. Padahal udah ada itu Bukunya. buku panduannya. Saya mengikuti buku panduannya, tapi ternyata bisa Kelihatan. seperti itu. Panjangnya itu kira-kira berapa jam kira-kira kalau dihitung jam gitu, Pak? Rasanya berapa jam gitu? Kira-kira hampir 1 jam bisa. 1 jam. Padahal biasanya paling kalau ngikutin bacaan itu paling berapa? Paling setengah jam selesai. Iya ya. Itu agak aneh juga ya. Aneh. Aneh. Oke. Saya pernah
melaksanakan ibadat itu Ha-ha. berdua. Berdua. Iya. Oke. Jadi dengan seorang bapak Iya. yang meninggal itu istrinya, Iya. dan saya, bertiga itu aja. Bertiga Iya. ibadah kematian. Iya. Oke. Itu saya lakukan di ruang jenazah, Iya. di salah satu rumah sakit lah. Oke. Wah. Dan saya jalankan itu kurang lebih jam 4:30 pagi. Iya. Iya. Karena memang kondisi dan situasi ya. Iya. Hanya bertiga Iya. gitu ya. Oke. Seru ya, seru banget ya. Oke. Nah itu yang pernah saya lakukan. Saya juga pernah dengar Pak Asto ini juga pernah sharing ke kita ini tentang kematian semua. Pada saat penenggelaman abu jenazah Iya. itu gimana ceritanya tuh Pak? Ada sesuatu ini? Ada, memang ada. Iya. Jadi supaya lebih mudah untuk menenggelamkan, Iya. ketika udah siap mau ditenggelamkan, Iya. guci itu dibuka, Guci dibuka. terus diisi dengan air. Iya. Sebaiknya ya pakai air aqua, Oke. dan yang menuangkan air itu sebaiknya Iya. anak laki-laki dari almarhum atau Almarhum. almarhumah. Iya. Itu yang nuangkan Ha-ha. anaknya. Iya. Oke. Oke. Terus kemudian? Setelah itu ditutup, Ditutup. dilakban, Dilakban, itunya iya. yang kuat, Iya. dan diikat pakai tali. Iya. Pakai tali. Iya. Ketika abu itu mau ditenggelamkan, Iya. kan biasanya pakai naik kapal, Iya. diturunkan. Iya. Nanti suatu saat Ha-ha. ada waktunya gucinya itu seperti ada yang narik. Begitu narik ya udah ikutin aja dan lepaslah talinya itu. Jadi ada sesuatu yang narik ke Ya bawah. ada yang narik ke bawah. Dan itu keras sekali. Ya, seperti ditarik. Iya. Merinding. Dan ada satu lagi kebiasaannya. Iya. Ketika berangkat, Iya. biasanya ombaknya agak besar. Oke. Ombaknya. Ketika selesai itu menenggelamkan, Iya. ombaknya itu akan hilang sendiri. Jadi Tenang. tenang lagi ya. Nah seperti itu. Wah. Saya yakin ini masih banyak cerita-cerita tentang hal-hal yang ya sifatnya spiritualitas Iya. ya Pak ya pada saat prosesi pemakaman, Iya. kematian dan segala macam. Tapi jangan lama-lama dulu, kita keep dulu. Nanti kita akan sambung lagi percakapan berikutnya dengan Pak Asto dan beberapa sumber lainnya. Yang pasti ini podcastnya akan sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Asto. Oke, Ya, sama-sama. nanti kita lanjut lagi. Jangan kita buka semua dulu, ya. Selamat malam, salam. Selamat malam. Selamat malam, salam. Selamat. Sampai ketemu di channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.